Hai, welcome to my channel. Jangan lupa ya, tonton videonya sampai selesai. Klik tombol like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi prakarya dan kewirausahaan kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi ini adalah materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di semester 2. Namun karena ini PJJ, jadi untuk semester 2 itu maju menjadi semester 1. Jadi untuk yang slide video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, dan untuk video yang ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Oke, simak videonya sampai selesai, semoga ilmunya bermanfaat. Pengertian bahan pangan hewani adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari hewan atau produk yang diolah dengan menggunakan bahan dasar dari hewan. Jadi bahan pangan hewani itu berasal dari hewan. Bisa berasal dari hewan ya, bagian-bagiannya bisa berasal dari dagingnya, dari kulitnya, dari kepalanya, ataupun yang lainnya yang masih dalam struktur dari hewan tersebut. Sedangkan yang disebut dengan makanan awetan, berarti kalau makanan awetan itu sudah diolah ya. Jadi makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang terbuat dari bahan hewani dan sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang. Jadi kalian bisa membedakan ya yang dimaksud dengan bahan pangan hewani dan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi kalau bahan pangan hewani itu adalah bahan bakunya yang berasal dari hewan, sedangkan makanan awetan dari bahan hewani itu adalah makanan awetan dari bahan hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang atau lebih awet. Berikut contoh bahan makanan yang berasal dari bahan hewani. Jadi bahan hewani itu menghasilkan beberapa macam bagian ya. Ada yang pertama daging ya. Daging itu dibagi menjadi beberapa macam daging bagian apapun yang berasal dari hewan. Terus yang selanjutnya adalah ikan. Ikan juga termasuk bahan hewani. Telur. Yang terakhir adalah susu. Oke, yang pertama kita bahas adalah daging. Jadi daging itu adalah produk yang diperoleh dari pemotongan hewan ternak. Bisa berasal dari mamalia atau unggas. Jadi unggas yang kita tahu di sekitar kita itu ada ayam, burung, bebek, itik, dan lain sebagainya. Beberapa jenis hewan yang dikenal sebagai penghasil daging konsumsi meliputi: yang pertama adalah daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging babi, daging kelinci, daging rusa, daging ayam, kalkun, bebek, dan beberapa jenis unggas yang lainnya. Itu yang termasuk daging. Daging secara umum sangat baik sebagai sumber protein. Protein apa? Asam amino esensial, karena mengandung lemak, mineral, dan vitamin. Namun kandungan gizi dari masing-masing daging itu berbeda. Jadi yang membuat kandungan gizi daging itu berbeda-beda, itu yang pertama itu faktor seperti bagian pada daging. Ada paha, dada, misalnya kalau unggas ada sayap, kepala, dan lain sebagainya. Itu juga
sangat berpengaruh pada kandungan gizi. Jadi contohnya misalnya di kepala ya, kepala itu kan banyak sekali kandungan lemaknya. Kalau di dada itu banyak sekali lebih ke daging ya, jadi biasanya nilai gizinya atau proteinnya itu lebih banyak. Terus selanjutnya adalah umur daging dari hewan pada saat disembelih. Jadi umur dari hewan itu juga sangat berpengaruh pada nanti hasil yang daging yang akan dihasilkan pada saat penyembelihan. Ya contohnya umurnya sudah masih muda ataupun sudah tua, itu akan berpengaruh. Terus selanjutnya ada lingkungan tempat hewan diternakan. Jadi seperti lingkungan di sekitar. Jadi misalnya kita beternak sapi ataupun kambing. Jadi lingkungannya itu seperti apa? Apakah kandangnya itu suka dibersihkan ataupun tidak, itu sangat berpengaruh. Terus karena itu juga bisa mempengaruhi tingkat kesetresan dari hewan tersebut. Jadi kalau hewan itu nyaman, nanti juga akan menghasilkan daging yang mempunyai mutu yang baik. Selanjutnya rekayasa. Jadi rekayasa di sini adalah rekayasa genetik ya. Jadi keturunan dari hewan ternak tersebut itu sangat berpengaruh pada kandungan gizi yang akan dihasilkan dari daging yang akan dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah spesies atau jenis dari hewan ternak yang akan dikonsumsi. Jadi spesiesnya itu seperti apa? Apakah dia termasuk spesies unggas ataupun spesies yang lainnya, itu juga berbeda. Terus selanjutnya adalah pakan. Jadi pemilik peternakan itu juga harus memperhatikan gizi dari pakan yang akan diberikan kepada hewan yang diternakkan, karena itu akan mempengaruhi mutu dan kualitas dari daging yang akan dikonsumsi. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat stres hewan tersebut. Jadi tingkat stres hewan, jadi hewan itu juga bisa stres karena pengaruh lingkungan. Jadi kalau misalnya pemelihara itu tidak bisa mengendalikan hewan peliharaan, itu dimungkinkan peliharaannya akan stres ataupun tidak bisa mengendalikan lingkungan. Jadi tetap harus menjaga kesehatan dari hewan ternak dan tetap harus bisa menjaga lingkungan agar hewan ternak juga bisa lebih enjoy dan nyaman. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan daging ya. Jadi daging itu kalau kita tidak bisa menyimpan daging dengan baik ya, ataupun daging itu kualitasnya buruk, itu akan mempengaruhi umur simpan dari daging tersebut. Jadi daging akan cepat mengalami pembusukan atau kerusakan. Jadi faktor utama yang menyebabkan daging rusak itu adalah mikroorganisme. Jadi daging segar yang rusak itu akan mengeluarkan bau busuk, terjadi perubahan warna dan berlendir. Jadi biasanya kalau setelah kita itu membeli daging ataupun menyembelih hewan itu kan biasanya dagingnya akan kita simpan ke freezer agar dagingnya tidak cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Ada beberapa sifat fisiologis daging pasca penyembelihan. Jadi biasanya setelah hewan ternak disembelih, itu dagingnya akan mengalami beberapa proses fisiologis. Yang pertama adalah setelah hewan disembelih, itu dagingnya akan mengalami proses pre-rigor atau dagingnya lentur. Terus yang kedua adalah rigor mortis, dagingnya keras dan kaku. Yang terakhir adalah post rigor, jadi dagingnya lunak. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah pre-rigor. Jadi pre-rigor itu adalah setelah disembelih, proses awal yang terjadi pada daging adalah pre-rigor, yaitu tidak ada sirkulasi darah ke jaringan otot. Kondisi ini
menyebabkan terbentuknya asam laktat yang semakin lama semakin menumpuk, sehingga pada tahap ini tekstur dagingnya lentur dan lunak. Jadi bisa disebut dengan daging yang masih fresh. Daging Perigord memiliki kapasitas menahan air yang tinggi dan memiliki sifat mengemulsi lemak lebih baik yang membuatnya lebih cocok untuk produk daging olahan seperti sosis, bakso, dan lain sebagainya. Jadi untuk daging jenis Perigord ini termasuk daging yang fresh, jadi bisa digunakan untuk bahan-bahan olahan daging yang dibekukan biasanya. Selanjutnya adalah rigor mortis. Jadi tahap rigor mortis itu adalah tahap kedua dari setelah pre-rigor. Jadi biasanya ini berlangsung selama sekitar kalau daging itu didiamkan 5-7 jam, ya itu akan memulai sifat rigor mortis. Jadi pada tahap ini terjadi perubahan tekstur pada daging. Jaringan otot menjadi keras dan kaku. Kondisi daging pada fase ini perlu diketahui kaitannya dengan proses pengolahan, karena daging pada fase ini jika diolah akan menghasilkan daging olahan yang keras dan alot. Jadi biasanya digunakan untuk produk dendeng. Kekerasan daging selama rigor mortis disebabkan terjadinya perubahan struktur serat-serat protein. Kekakuan yang terjadi juga dipicu karena terhentinya respirasi. Jadi daya serap dari air itu sudah hilang. Jadi lama kelamaan dagingnya akan keras. Jadi kandungan air yang ada di daging itu lama kelamaan akan hilang. Jadi akan mengeras atau kaku. Untuk tahap yang terakhir yaitu post rigor. Jadi di mana post rigor ini adalah tahap terakhir dari sifat daging, ya. Jadi post rigor itu bisa disebut sebagai proses daging tersebut mulai akan membusuk. Jadi biasanya melunaknya kembali tekstur daging menandakannya dimulai fase post rigor atau pasca rigor. Jadi melunaknya kembali tekstur daging disebabkan terjadinya penurunan pH. Jadi penurunan pH pada daging itu bisa menyebabkan mikroorganisme yang menyebabkan kebusukan pada daging itu berkembang biak. Jadi menyebabkan daging akan mengalami kebusukan, ya, karena pH yang ada di dalam daging itu sudah berangsur menurun karena dia terkontaminasi oleh udara dari luar. Oke, tadi kita sudah membahas tentang daging. Sekarang yang selanjutnya makanan hewani yang berasal dari ikan. Jadi ikan itu dikelompokkan berdasarkan tempat hidup atau habitatnya. Ada beberapa, yaitu ikan laut, ikan air tawar, dan ikan migrasi, ya. Ikan migrasi itu air payau. Contoh ikan laut adalah ikan hiu, sarden, tuna, dan ikan kod. Ikan tawar itu contohnya ada gurame, mujair, mas, lele, dan nila. Kalau ikan migrasi ada golongan ikan yang hidup di laut tetapi bertelur di sungai-sungai. Contohnya ada ikan salmon dan ikan salem. Beberapa jenis ikan mempunyai kandungan gizi yang tinggi, yaitu protein dan lemak esensial, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Ikan yang secara alami mengandung komponen gizi tinggi sangat disukai oleh mikroba pembusuk, sehingga ikan sangat mudah sekali mengalami kerusakan bila disimpan pada suhu kamar. Kenapa? Karena ikan itu kan hidupnya di air, jadi dia lebih lebih basah dan lebih banyak kandungan airnya, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak awetkan atau hanya kita diamkan, itu biasanya cepat membusuk karena di dalam air itu kan biasanya banyak bakteri ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada ikan.
Kerusakan pada ikan setelah ikan mati itu disebabkan adanya aktivitas enzim kimiawi dan mikrobiologis. Enzim yang terkandung dalam tubuh ikan akan merombak tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan rasa, bau, warna, dan tekstur. Aktivitas kimiawi adalah terjadinya oksidasi lemak daging ikan oleh oksigen dan menimbulkan bau tengik. Kerusakan ikan juga dapat terjadi secara fisik, misalnya oleh alat tangkapnya sewaktu ikan ditangkap. Jadi misalnya dari pancing ataupun dari alat-alat lain yang menyebabkan ikan itu terluka. Itu biasanya cepat menyebabkan kebusukan. Atau bisa juga selama distribusi dan penyimpanan karena penanganan yang kurang baik sehingga menyebabkan luka-luka pada ikan dan memudahkan bakteri untuk masuk ke dalam jaringan dan berkembang biak. Jadi kalau setelah kita itu misalnya menangkap ikan, ya kalau ikannya itu tidak langsung disimpan atau cara penyimpanannya itu salah, ikan akan cepat mengalami kerusakan karena ikan adalah salah satu bahan hewani atau bahan makanan hewani yang cepat sekali mengalami pembusukan kalau tidak segera dilakukan pengawetan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi mutu ikan adalah cara penangkapan, jenis keadaan fisik dan ukuran ikan, cuaca dan reaksi ikan saat menjelang kematian. Oke, untuk perbedaan ikan segar dan ikan busuk. Yang pertama, yang akan kita amati yang pertama adalah matanya. Kalau ikan segar itu biasanya matanya itu cerah, bening, cembung dan masih menonjol. Sedangkan ikan busuk itu biasanya warna matanya itu pudar, berkerut tenggelam dan lebih cekung. Selanjutnya yang kita amati adalah insangnya. Untuk ikan segar itu biasanya insangnya masih berwarna merah, baunya segar dan masih tertutup. Biasanya di ikan itu ada lendir dan lendirnya itu masih bening. Sedangkan ikan busuk, insangnya itu biasanya warnanya sudah memudar, yaitu kecoklatan atau kelabu. Terus biasanya berbau asam dan lendirnya itu keruh. Selanjutnya dari warna tubuhnya ya, dari warna tubuh ikan itu ikan segar biasanya lebih terang, lendirnya benil. Terus dari ikan busuk warnanya itu biasanya warna tubuhnya sudah agak pudar, lendirnya kabur atau lebih keruh. Dari baunya, kalau ikan segar itu biasanya bisa kita cium sendiri ya, amis, tapi amisnya itu amis segar. Kalau ikan busuk itu biasanya lebih asam dan busuk menyengat. Terus kita lihat dari dagingnya, kalau ikan segar itu biasanya kenyal dan bila ditekan itu bekasnya segera kembali. Sedangkan ikan busuk dagingnya itu biasanya warnanya lebih merah, terutama di sekitar tulang punggung. Dan biasanya kalau kita sentuh itu udah melenyek gitu ya. Terus selanjutnya kita amati sisiknya. Jadi sisiknya kalau ikan segar itu menempel kuat pada kulit. Sedangkan ikan busuk itu biasanya kalau kita pegang itu mudah lepas. Selanjutnya kita lihat dinding perutnya. Biasanya kalau ikan segar itu lebih elastis. Jadi masih elastis ya. Kalau ikan busuk biasanya lebih mengembung atau bisa malah sudah pecah dan isi perutnya keluar. Terus selanjutnya yang kita amati kalau ikan utuh itu biasanya kalau mati itu tenggelam di air. Kalau ikan busuk itu kalau mati biasanya terapung di air. Oke, makanan hewani yang kita bahas selanjutnya adalah telur. Siapa sih yang gak kenal telur ya? Telur itu sudah sangat familiar di masyarakat sekitar kita. Kenapa? Karena biasanya banyak sekali orang-orang yang ingin sarapan simpel ataupun makan simpel. Itu biasanya hanya menggoreng telur dan nasi. Ya, makanan dengan nasi dan telur itu
itu pun sudah sangat mengenyangkan dan sangat membahagiakan. Oke, telur itu adalah makanan yang sangat populer karena bergizi tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai masakan. Putih telur mengandung air, protein, karbohidrat, dan mineral. Sedangkan kuning telur mengandung komposisi bahan lebih lengkap, yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Ada juga vitaminnya. Jadi telur ini sangat terkenal rendah kalori ya. Jadi biasanya orang-orang kalau diet itu menggunakan telur. Kenapa? Karena telur itu menurut penelitian rendah kalori. Jadi bisa dijadikan untuk diet. Oke, selanjutnya, jadi meskipun telur itu sangat bergizi tinggi dan rendah kalori, namun ada juga bahaya yang paling umum ditemukan pada telur, yaitu bakteri Salmonella, yang merupakan bakteri patogen penyebab penyakit dan berasal dari kotoran ayam. Jadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella itu macam-macam, biasanya diare ataupun masalah-masalah pencernaan. Selama telur dalam kondisi utuh, bakteri ini tidak dapat berkembang karena terlindungi oleh cangkang telur. Akan tetapi, jika terjadi kerusakan telur, yaitu rusak atau terpecahnya cangkang telur, maka bakteri ini atau bakteri Salmonella akan mudah masuk ke dalam putih telur. Tetapi nutrisi pada putih telur tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan perkembangan bakteri. Jadi akan tetapi ketika membran dari putih telur mulai melemah, bakteri Salmonella dapat menembus membran kuning telur dan berkembang biak. Suhu penyimpanan telur yang relatif hangat akan mempercepat perkembangan Salmonella. Jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih telur ya, atau membeli telur. Jadi kita harus perhatikan apakah telur itu pecah, apakah telur itu kotor. Ya, kotor nggak masalah, yang penting cangkangnya masih utuh, tidak retak dan tidak pecah. Karena telur yang pecah atau yang retak itu biasanya berisiko mengandung Salmonella, yaitu bakteri yang menyebabkan masalah pada pencernaan manusia. Jadi untuk mengatasinya biasanya harus telurnya itu harus kita simpan di suhu yang dingin. Karena kalau telur itu kita simpan pada suhu yang relatif hangat, Salmonella akan lebih cepat berkembang biak. Jadi proses pemasakan yang tepat itu juga dapat mengurus Salmonella. Dan sistem penerapan penanganan dan sistem transportasi telur yang baik dan benar dapat mengurangi risiko pencemaran Salmonella. Jadi biasakan makan telur itu yang matang untuk mencegah perkembangan bakteri Salmonella. Meskipun tidak semua telur itu mengandung bakteri Salmonella, namun kita harus mencegah dengan memasak telur dengan matang, karena akan mengurangi resiko bakteri Salmonella yang akan berkembang di dalam tubuh kita, yang akan mengganggu pencernaan. Jadi selain memasak telur dengan matang, itu juga transportasi telur yang baik. Jadi pada saat distribusi telur juga harus diperhatikan. Jadi harus ditempatkan pada wadah-wadah yang mungkin tidak akan menyebabkan telur itu terkontaminasi ataupun pecah. Seperti itu. Oke, makanan hewani yang terakhir yang akan kita bahas adalah susu. Jadi, susu merupakan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi. Jadi, selain telur, susu juga sangat memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu kandungannya meliputi air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dalam pola menu makan 4 sehat 5 sempurna, susu adalah faktor kelima yang menyempurnakan. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna, kalau tidak ada susu berarti hanya 4 sehat. Kepengen sempurna tambah susu. Jadi susu itu mengandung vitamin A, D, E, K, C, riboafin B2, tiamin B1, niacin, asam pantotenat, piridoksin B6, biotin, inositol, kolin, dan asam folat.
Jadi kenapa sih dari bayi atau anak kecil sampai tua itu dianjurkan untuk mengkonsumsi susu? Karena susu itu sangat tinggi gizinya, jadi akan membantu perkembangan atau tumbuh kembang kita ya. Contohnya kalau susu untuk anak kecil itu akan menambah anak kecil itu menjadi cerdas ataupun pintar ataupun menambah kalsium ya, agar anak tersebut itu punya tinggi badan yang ideal dan lain sebagainya. Komponen utama susu terdiri atas 2 lapisan yang dapat dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Komponen tersebut adalah krim dan skim. Krim adalah bagian atas susu. Sebagian besar bahan yang terdapat di dalam krim adalah lemak. Skim adalah bagian yang terdapat di bawah bagian krim. Komponen utama skim terdiri atas air dan protein. Krim dapat diolah menjadi mentega, sedangkan skim digunakan untuk olahan susu lainnya. Susu adalah bahan yang mudah sekali rusak, terutama karena adanya enzim yang secara normal terdapat dalam susu dan juga dikarenakan mikroba yang terdapat di dalamnya. Jadi susu itu juga mudah sekali rusak jika kita tidak menyimpannya secara baik. Ini dikhususkan untuk susu segar ya. Biasanya itu susu segar itu cepat basi kalau kita tidak bisa menyimpan dengan baik. Oke, sekian materi prakarya dan kewirausahaan tentang pengertian makanan awetan dari bahan hewani. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa minta dukungannya, like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.